Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berbagi ilmu dengan teman-teman lainnya. Kenapa? Justru ilmu itu kayak pisau. Semakin diasah, semakin diberikan kepada orang, makin tajam. Makin kita nggak akan pernah lupa. Ilmu kalau nggak pernah lupa, sampai tua juga ingat terus. Mau bukti? Kalau mau bukti, saya tanya, di sini teman-teman ada nggak yang nggak bisa ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2? Iris kuping saya kalau ada yang masih jawab 3. Nggak mungkin kan? Itu adalah salah satu ilmu loh, yang dikasih dari kita kecil, bener nggak? Gimana caranya berhitung? Sepele mungkin sekarang, tapi sampai mati kita nggak akan pernah lupa. Jadi, artinya apa? Kalau yang namanya formalitas itu nggak ada. Kita menuntut ilmu, kita serap ilmunya, kita bawa ke kehidupan nyata, kita pakai, kita implementasiin, itu akan terus diasah. Bahkan kalau perlu teman-teman sekalian nih suatu hari nanti mungkin gitu ya pakai ilmu komunikasi ini buat berbisnis, atau mungkin ada yang berminat untuk menjadi tutor seperti saya, berbagi ilmu dengan orang lain, itu sangat baik sekali. Dan dari ilmu itulah kita itu bisa ngelakuin sesuatu yang positif, bener nggak? Nah, jadi tujuannya adalah baik dan nggak ada tuh yang namanya formalitas. Kalau kuliah itu cuma buat dapat ijazah. Loh, ya iya kalau cuma masuk ke kelas terus tidur, ya itulah namanya formalitas. Tapi kalau misalnya benar-benar ngedengerin maksudnya apa gitu kan, itu benar-benar diresapin, sangatlah berguna. Jelas ya? Boleh banget. Jadi reporter, kayak jadi motivator, kayak jadi apapun, implementasikan dalam hidup kalian, karena itu penting sekali. Ini ilmu itu dibawa mati, ingatnya itu aja. Jelas ya? Oke. Nah, saya ada satu peribahasa lagi nih. Ini adalah peribahasa dari Mahatma Gandhi. Kalau teman-teman pernah tahu Mahatma Gandhi, boleh tahu ya, sejarah hidupnya beliau itu bagus sekali. Dia pernah bilang seperti ini, hiduplah seolah kau akan mati besok, tapi saya ingat-ingat dulu ya. Hiduplah seolah kau akan mati besok, tapi belajarlah seolah kau akan hidup selamanya. Oh, Mbak Siti tahu ya Mahatma Gandhi ya. Oke, saya ulang ya peribahasanya ya. Coba kalau teman-teman ini ya, pay attention, maksud saya dengerin saya. Hiduplah seolah kau akan mati besok. Artinya, kita itu hidup harus takut mati. Kalau kita mati besok gimana? Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita akan selalu mau setiap hari berbuat baik. Bener nggak? Kalau bisa berbuat baik terus. Kenapa? Karena kita takut suatu hari besok kita nggak bisa buka mata lagi. Suatu hari besok kita nggak bisa lihat dunia ini lagi atau orang-orang yang kita sayang lagi. Bener nggak? Hidup seolah-olah kau akan mati besok, tetapi belajarlah seolah kau akan hidup selamanya. Artinya dalam hidup kita selalu belajar. Selama kita masih hidup, kita selalu belajar. Kenapa? Iya, betul sekali. Iya, benar. Ini adalah salah satu peribahasa yang pernah saya ingat ya, yang pernah saya saya ingat dan saya terus berusaha untuk implementasin sampai sekarang. Sebentar. Jadi di sini diajarkan bahwa kita terus belajar, bener nggak? Teman-teman, makanya saya nggak mau cuma pas kuliah aja nih dengerin gitu, hanya hearing aja, nggak listening. Saya maunya teman-teman tuh listening, benar-benar meresapi apa yang saya sampaikan dan semoga berguna, kayak gitu ya. Ada yang bilang tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Iya betul. Sebenarnya itu peribahasanya adalah, kalau sepengetahuan saya ya, adalah artinya tuntutlah ilmu sampai sejauh mungkin. Intinya tuh seperti itu. Karena kalau zaman dulu kan peribahasanya tuh dari barat sampai ke timur, bener nggak?
yaitu dari timur sampai ke barat. Jadi artinya sejauh apapun itu kita akan terus menuntut ilmu, terus belajar sampai akhir hayat kita. Jelas ya. Jadi saya nggak mau dengar nih kalau teman-teman dari jurusan komunikasi menganggap bahwa kok perkuliahan itu tuh cuma buat bikin tugas. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau perkuliahan itu cuma buat dapat nilai A atau mungkin cuma buat ujian akhir bagus. Saya mau teman-teman resapin maksudnya apa, dapat nilai bagusnya juga harus, dan terapin ke kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Oke. Enggak juga. Jangan buat gaya. Tenang aja. Kalau kita adalah orang yang berilmu, orang lain tuh tahu kok. Itu jelas dari aura kita, dari cara kita berbicara, dari cara kita berperilaku, itu akan jelas sekali. Ya? Oke, kita lanjut. Jadi jelas ya fokus grup ya. Ini yang saya lakukan nih, fokus grup. Saya akan nanya secara langsung satu persatu dan kita akan berdiskusi. Jelas ya. Ada 6 langkah pengumpulan informasi menurut Lowry dan Associates. Nah, 6 langkah pengumpulan informasinya itu apa aja? Yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi, yaitu tadi. Kenapa sih kok sampai perusahaan itu mau ngumpulin informasi? Yaitu tadi, karena adanya masalah dalam satu perusahaan. Wah, si kompetitor tuh udah keluarin produk baru nih, gitu kan ya. Saya nggak mau kalah, saya harus keluarin produk baru juga supaya orang mau beli produk saya. Jadi lihat daripada kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang harus ditetapkan? Kebutuhannya siapa? Ya kebutuhannya perusahaan akan laba, ya kan? Dan kebutuhan konsumen akan pemenuhan kebutuhan mereka, gitu loh. Zaman sekarang orang komunikasi udah murah, bener nggak? Teleponan maunya yang gratis, pakai Skype, nggak mau bayar lagi, gitu kan? Kan kebutuhan. Telepon itu adalah kebutuhan, komunikasi itu kan adalah kebutuhan. Nah, karena orang zaman sekarang udah tahu kalau ada Skype gitu ya, telepon nggak usah bayar. Saya sebagai produsen handphone harus dong memproduksi handphone yang memungkinkan konsumen saya bisa pakai Skype, pakai handphone saya. Kalau handphone saya nggak bisa Skype-an, kira-kira laku nggak zaman sekarang? Agak susah ya berkompetisi dengan produk lainnya, ya dong. Nah, jadi ada masalah di sini. Kemudian mengapa persoalan tersebut penting? Penting. Apakah benar kalau orang zaman sekarang itu nyarinya yang gratisan, misalnya teleponannya? Oh iya loh, penting banget. Kenapa? Karena kalau yang tadi saya bilang, produk saya nggak bisa memungkinkan mereka teleponan gratis, mereka nggak mau beli produk saya. Kalau nggak mau beli produk saya, lama-lama perusahaan saya bisa bangkrut dong, ya kan? Nah, kemudian siapa saja yang terkait dengan situasi tersebut? Iya dong, yaitu tadi ada kompetitor kah? Atau mungkin ada isu dari pemerintah kah? Waduh, pajaknya dinaikin sekarang. Bentar ya. Oke, nah pajaknya dinaikin sekarang gitu kan. Jadi harus bagaimana nih ngatur harganya? Di manakah tempat persoalan tersebut berkembang atau sejak kapan munculnya? Iya, kapan munculnya gitu loh. Udah isunya sudah lama apa baru gitu. Kalau ternyata isunya sudah lama, buat apa kita malah menentukan keputusan sekarang? Udah basi kalau kata orang gitu kan. Nah, bagaimana situasi tersebut membesar? Nah, jadi dilihat nih, bener nggak sih orang butuh apa cuman anget-anget kuku aja nih? Orang lagi kepengen teleponan gratis gitu kan? Terus besok lusa orang-orang konsumen itu nggak mau lagi. Ternyata kebutuhannya malah berbeda lagi, maunya yang lebih canggih lagi. Jadi kita lihat, kalau misalnya sifatnya itu perkembangan masalahnya itu makin membesar, orang-orang bener-bener pengen banget teleponan gratis, saya harus buru-buru ambil keputusan nih. Ya udah deh, produksi deh handphone yang bisa Skype-an, misalnya kayak gitu. Jelas ya? Agar permasalahan lebih terfokus, ada 3 cara untuk menyatakan tujuan, yaitu menggunakan kalimat infinitif. Ini teman-teman bisa dilihat ya dari ini ya, halaman 3.32. Menggunakan kalimat infinitif. Infinitif itu lebih kayak, kalau contoh di sini, tujuan laporan ini adalah untuk menentukan keempat calon yang melamar bla 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 bla. Maksud saya adalah gini, kalau infinitif itu seperti gini. Mbak Dina dan Mbak Siti berteman kan?
Saya tuh nanya itu sebenarnya. Jadi itu adalah infinitif. Seolah-olah saya memberikan pernyataan, bukan pertanyaan. Mbak Dina dan Mbak Siti itu berteman, kan? Ada kan ya? Itu yang membuat jadi satu pertanyaan. Itu infinitif. Sedangkan kalau kalimat tanya, itu benar-benar bertanya. Pakai kalimat, pakai tanda tanya. Seperti seperti kayak gini. Apakah Mbak Dina dan Mbak Siti itu berteman? Itu kayak kata apa? Berarti menggunakan kata-kata bertanya kan, kata-kata tanya kan. Nah, itu adalah satu kalimat tanya yang jelas. Kalau kalimat deklaratif itu, ya itu tadi, pernyataan. Mbak Dina dan Mbak Siti berteman. Seperti itu adalah deklaratif. Jadi kayak bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Sampai sini jelas? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya? Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, habis tadi perumusan masalah, apa sih kerangka persoalan? Ada dua laporan. Namanya yang pertama laporan informasional, yang kedua namanya laporan analitik. Laporan informasional dikumpulkan berdasarkan ada 6. Ada urutan arti pentingnya. Jadi dilihat nih, dari hal-hal yang nggak penting. Misalnya nih, kalau dicontoh di buku ya, ada kita membuat 5 macam produk. Dari kelima produk tersebut, kita lihat mana yang omset penjualannya paling tinggi. Nah, jadi kalau misalnya mau ngelihat kasih laporan ke bos gitu ya, ngasih lihatnya tuh dari yang paling tinggi dulu dong pastinya, yang paling laku gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita tahu produk ini laku banget, kita produksi terus. Nah, kalau produk yang nggak laku, berarti di stopin aja produksinya atau mungkin harus diubah. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya secara sekuensial atau tahap demi tahap. Jadi, kalau misalnya ngasih informasi itu, ngasih laporan itu, ya tahap demi tahap. Kayak misalnya, kalau misalnya saya ngasih petunjuk gimana caranya memasak yang benar, gitu kan? Gimana langkah-langkah membuat kue kukus, gitu kan? Kan tahap demi tahap tuh, sekuensial kan? Oh, dari ngocok telurnya sampai ke manggang. Nggak mungkin dong mencelak-mencelak, ntar tiba-tiba menteganya dikocok, entar tiba-tiba panasin panggangannya, entar tiba-tiba tuangin adonan, entar malah buka telur pecahin telurnya, nggak nyambung. Yang ada laporannya atau informasinya amburadul. Jelas ya, jadi harus tahap demi tahap. Kemudian kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu. Misalnya, lebih enak kan ngasih informasi itu dari misalnya penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ketahuan kan dari awal tahun sampai akhir tahun. Bagaimana sih penjualan produk A misalnya? Oh, bagus. Kalau yang B penjualan produknya dari Januari bagus nih, tapi sampai akhir tahun menurun. Berarti harus dievaluasi lagi. Nah, itu akan lebih mudah daripada saya memberikan laporan tahu-tahu di bulan Juni. Tahu-tahu ntar menclok ke bulan Februari atau nggak beraturan. Ya, itu tidak baik, harus kronologis. Sama, kalau misalnya kayak bikin liputan berita ya, kalau teman-teman masih ingat, masih suka lihat acara berita di Indonesia, atau ini bentar lagi kan kita udah mau deket ke tahun baru ya, sudah mau deket bulan Desember ya, berita itu suka bikin acara kayak kaleidoskop. Kaleidoskop itu maksudnya adalah mereview ulang, di mana berita misalnya ngasih lihat kalau apa saja sih yang terjadi di Indonesia dari Januari 2013 sampai Desember 2013. Itu kan secara kronologis tuh. Misalnya adanya pemilu atau mungkin pengangkatan gubernur baru sampai ke akhir tahun apa yang terjadi. Itu akan lebih enak kan bikin kaleidoskopnya kan daripada mencak-mencak kan. Nah, kemudian spasial. Spasial itu adalah maksudnya dari luar terus ke dalam. Lebih kayak mengkaji informasinya itu dari luar terus ke dalam. Jadi misalnya, kita misalnya ngelihat, oh ya, kalau misalnya kepuasan konsumen kita bagus, ya kan? Dari luar dulu, dari konsumen. Konsumennya puas nih misalnya. Ada laporan kepuasan konsumen.
Kenapa ya ternyata konsumen tuh bisa puas? Kita lihat ke dalam, ke perusahaan kita. Oh, ternyata karyawan kita itu ramah. Karyawan kita itu misalnya pelayanannya baik, bagus. Kalau misalnya ditanya sama